Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di podcast Buru-Buru. Saat ini saya nggak ditemani sama partner biasa saya ya. Saya ditemani sama partner baru yang tentu lebih shining, ya, yang tentu lebih menarik khususnya. Tapi nggak. Karena di segmen Buru-Buru ini kita akan coba ngobrol lebih santai ya, terkait dengan hal yang akhir bulan ini ya, atau 1 bulan belakangan ini sedang viral di sosial media juga khususnya. Dan di sini sebelumnya perkenalkan ya. Di sini ada rekan podcaster kita juga, Mbak Handri Mustika Ayu ya. Handri Ayu dia Mustika. Handri dia Mustika. Oke, siap. Ya. Itu nama apa ya tadi saya asal aja. Oke. Ada Mbak Handri, beliau merupakan alumni dari Psikologi UNES angkatan 2016 dan saya punya pantun pembuka nih buat Mbak Handri nih. Jalan-jalan ke Bekasi, selamat atas gelar SPSI. Iya. Ya Mbak Handri tahun ini baru lulus ya, khususnya dari jurusan Psikologi UNES, dan track recordnya ya tentu mungkin anak UNES sudah tahu ya, beliau juga duta UNES, duta Magelang juga ya. Duta Denok Kenang Semarang juga nggak sih? Bukan. Mbak Intelijensia Jateng. Oh, Mbak Intelijensia Jateng. Oke, siap. Atau mungkin lebih asiknya biar Mbak Handri sendiri mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin biar asik aja nih ngobrol kita gitu. Namaku Handri Ayu dia Mustika, biasa dipanggil Handri. Terus baru lulus Juni lalu, jadi ini masih menunggu wisuda. Oke. Jalur corona ya. Jalur corona ya benar. Ya udah itu selebihnya udah dijelasin sama Mas Budi. Oke, benar banget. Jadi apa ya alasan sederhana ya kenapa pengen ngobrol sama Mbak Handri utamanya ya? Atau biar lebih enak karena kita satu angkatan, kita panggil nama aja ya. Benar. Han atau Handri. apa ya? Jadi di sini kita atau saya pribadi sih atau teman-teman podcast di sini pengen denger satu hal yang sebelumnya viral, tadi udah sedikit saya singgung, yakni tentang fetish bungkus membungkus. Nah. Apa sih yang bungkus membungkus ya? Khususnya ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman sering ngikutin perkembangan sosial media di Instagram ataupun Twitter, ada satu mahasiswa yang hari ini ya menjadi perbincangan di kalangan dunia online khususnya gitu, dan hari ini kita pun pengen coba mengklirkan ya berbagai sudut pandang khususnya secara keilmuan dari sisi psikologi itu sendiri ya utamanya ya. Nah mungkin kalau pertama-tama ya yang pengen coba saya obrolin ini sama Mbak Handri sendiri, karena definisi fetish itu lebih banyak ya. Mungkin kalau Mbak Handri sendiri menyikapi secara makna fetish itu apa sih? Secara makna ataupun secara singkatnya. Kalau intinya fetish itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa terangsang secara seksual itu terhadap benda-benda gitu. Terhadap benda-benda. Iya, yang biasanya itu benda mati, terus sesuatu hal yang unusual atau tidak biasa kayak gitu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang fetish itu satu orientasi seksual yang tujuannya itu ya atau orientasinya itu terhadap benda ya. Iya, benda kalau mati mungkin biasanya. pada umumnya orang normal biasanya itu kan kita tertarik umumnya itu pada orang utamanya gitu. Lawan jenis ya. Terus bisa nggak sih kalau misalkan fetish ini bisa kita katakan sebagai satu bentuk kelainan? Sangat bisa. Memang itu kelainan. Jadi sebenarnya salah satu hal yang kemarin sempat aku debatkan sama teman aku ya, dan agak sedikit kesel gitu karena sempat viral di Twitter itu ya, ada tweetnya, dan ternyata tuh banyak orang yang menganggap bahwa fetish itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Kayak ya itu biasa gitu, padahal itu jelas bahwa itu adalah gangguan seksual gitu. Jadi fetish itu masuk di DSM-5 mungkin Mas Budi, aku kira tadi dari bimbingan konseling. Jadi DSM-5 itu apa ya, buku pedoman penegakan diagnosis gangguan jiwa yang biasanya dipakai oleh ilmuwan psikologi maupun psikiatris untuk menegakkan gangguan-gangguan gitu. Yang salah satunya adalah fetish ini. Jadi fetish ini masuk di gangguan parafilia atau F65.0, salah satunya ada fetish. Jadi jelas kalau ditanya fetish ini dia disorder atau enggak, gangguan atau enggak, jawabannya jelas gangguan. Tadi kan di awal berarti fetish itu penjelasannya orientasi seksual terhadap benda. Dan artinya kalau satu sampel gilang ini ya, kita sebut aja ya mungkin biar teman-teman juga tahu ya, khususnya itu kan ketertarikan terhadap kain ya, yang kemarin juga ada istilah bungkus membungkus. Berarti artinya ada banyak bentuk ketertarikan seksual dari fetish ini yang nggak cuma ke kain aja gitu. Banyak banget. Kalau yang paling familiar dan biasanya terjadi kalau misalkan Mas Budi tahu nih, ini kayak pakaian-pakaian dalam wanita seperti gitu. Ya. BH misalkan atau stocking kayak gitu. Banyak kan? Ya. Pernah tahu nggak?
Jadi sering maling jemuran misalkan nah, gitu ya. Iya, waktu itu pernah di kosan aku tuh pernah gitu. Oh gitu, iya. Di kosan aku pernah. Jadi dia ngambil pakaian dalam gitu, nanti dikembalikan lagi yang kayak gitu. Atau mungkin case-nya kayak misalkan ada sepasang suami istri nih, dia itu fetishnya kayak stalking gitu misalkan. Nah, dia meminta istrinya untuk memakai stalking gitu saat berhubungan seksual. Jadi sebenarnya dia terangsangnya bukan sama istrinya, tapi sama objeknya. Nah, kadang ada yang manekin gitu, ada yang benda-benda tertutup kayak meja ditutup, atau mungkin si G ini tuh kain itu tadi ya, kain jarit itu kayak gitu. Menarik. Jadi objeknya banyak banget. Jadi kalau tadi Handri menyebutkan bahwa fetish ini bentuk gangguan atau kelainan, kesimpulannya sebenarnya faktor apa sih yang melatar belakangi seseorang ini akhirnya didiagnosa memiliki orientasi fetish ini sendiri? Iya, sebenarnya kalau misalkan banyak faktor sih, cuman salah satunya aku kemarin juga sempat nyimak kayak sharing sama Analisa Widyaningrum di IGTV-nya. Dia menjelaskan kalau misalkan fetish, terus ada lagi namanya exhibitionist, pokoknya gangguan seksual kayak gitu biasanya dimungkinkan terjadi karena sebenarnya ketidakpercayaan diri orang tersebut terhadap dirinya sendiri, yang mana dia nggak yakin saat dia berhubungan seksual itu dia akan eksis gitu. Jadi dia menimbulkan fantasi-fantasi atau mungkin menimbulkan atau memunculkan kegiatan-kegiatan yang unusual atau tidak biasa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau kebutuhan seksualnya itu tadi gitu. Jadi kalau itu dijelasin waktu itu di di live IGTV-nya itu dia menjelaskan kalau itu ada hubungannya sama self esteem sih, kepercayaan diri. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu tuh tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa berhubungan seksual dengan normal gitu. Jadi dia memunculkan fantasi atau cara-cara lain yang unusual itu tadi untuk memenuhi hasrat seksualnya itu tadi. Berarti nggak ada pengaruh sama keturunan atau genetis dan lain sebagaimana? Nah, itu sebenarnya kalau penyakit-penyakit atau disorder kayak gitu nggak bisa hanya faktor tunggal sih. Jadi biasanya ya mungkin ada beberapa yang mempengaruhi, tapi lingkungan tuh lebih banyak mempengaruhi sih. Dominan, ya? Kayak misalkan kita ngomong tentang gay atau LGBT gitu. Banyak orang yang bilang kayak ini berdasarkan genetik nih. Apalagi sekarang kan dulu di tahun 2017 itu LGBT atau gay itu masuk di DSM ya. Jadi ditegakkan sebagai gangguan. Cuman mulai beberapa tahun setelahnya dikeluarkanlah dengan isu human rights gitu, kayak hak asasi manusia. Berarti awalnya berasal dari gangguan? Sebenarnya gangguan, awalnya itu masuk di DSM dan PPDGJ, tapi ternyata sekarang dikeluarkan gitu karena kurvanya mulai meningkat, banyak orang yang mengalami dan mereka banyak yang menyatakan bahwa aku sudah merasakan seperti ini sejak aku lahir gitu. Cuman ternyata ada satu fakta atau paham yang waktu itu dijelaskan sama beliau, yaitu bilang kalau misalkan sebenarnya yang banyak atau yang lebih mempengaruhi itu adalah lingkungan, faktor lingkungan gitu. Dan yang benar-benar terlahir sebagai gay atau sebagai lesbian dan lain sebagainya itu cuma beberapa persen, kecil banget presentasinya dibandingkan orang-orang yang terpengaruh faktor dari lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada genetik atau enggak, sebenarnya kalau ditanya dari beberapa literatur, aku juga buat skripsi tentang gay kan. Dan aku tidak menemukan kayak faktornya karena ini. Artinya gitu. Banyak ya, beragam ya. Iya, jadi kayak terakumulasi gitu. Jadi kalau ditanya karena apa tuh sebenarnya susah gitu. Terus kan tadi kalau misalkan bisa nggak sih, atau gue bilang kalau fetish ini juga dipengaruhi oleh faktor dia nonton atau mengolah informasi yang contoh misalnya tadi kan atau Handri kan bilang nih itu kan karena ada semacam orientasi fantasi dia sendiri terhadap seksual. Tapi bisa nggak sih kayak faktor dia nonton apa atau faktor dia menelaah informasi dari sosial media seperti apa yang akhirnya itu men-trigger dirinya untuk kayaknya seru nih gitu kan. Atau misalkan kita habis nonton film A gitu kan, kayaknya seperti ini asik nih dan lain sebagaimana, itu men-trigger dirinya. Atau bisa juga nggak sih kayak gitu bisa kita katakan sebagai satu faktor lain tadi? Bisa jadi. Karena itu lebih ke ini ya, sexual education ya kalau kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi sebenarnya fetish, terus exhibition, pokoknya yang masuk dalam paraphilia disorder itu tadi, itu dijelaskan bahwa itu ada kaitannya dengan sexual education. Budi pernah nggak dulu waktu kecil atau mungkin sekarang dijelasin sama orang tuanya kayak, Bud, nanti kamu di usia 21 tahun nih, kamu akan bertemu dengan seorang wanita, dimana nanti alat kelamin wanita dan laki-laki saat bertemu
ketemu akhirnya nanti terjadi pembuahan, fertilisasi dan lain sebagainya. Pernah nggak dijelasin kayak gitu sama orang tua? Lebih utamanya bukan di orang tua sih, tapi sekolah. Di pelajaran biologi. Di pelajaran biologi. Nah, itu sebenarnya penting gitu. Jadi ternyata dijelaskan dari usia kita di bawah 5 tahun itu harusnya kita sudah mendapatkan sexual education gitu. Dimana kan sebenarnya kebutuhan seksual kalau misalkan menurut Maslow ya, Maslow ini salah satu tokoh dalam psikologi. Ada needs di situ kan, atau kebutuhan ya. Salah satunya adalah fisiologis yang dimana dalamnya itu ada seks gitu. Jadi sebenarnya tiap orang itu pasti ya akan mengalami itu dan membutuhkan itu gitu. Dimana saat dia tidak mendapatkan sex education yang tepat dari orang yang tepat dan sumber yang tepat, ya nanti akan muncul gangguan-gangguan itu. Yang tadi ya. Kan kita sebenarnya nggak ngerti kayak si parafilia ini atau si fetish ini atau exhibition ini atau gay, lesbi dan lain sebagainya. Ini tuh penyebabnya gara-gara apa sih gitu? Karena ya memang sudah banyak terakumulasi gitu loh. Cuman kalau misalkan kita berobat atau kita konsultasi ke psikolog biasanya nanti dicari tahu garisnya kayak, karena tiap orang kalau di psikologi kan ada namanya individual differences ya. Bisa aja satu gangguan tapi ternyata antecedennya atau penyebabnya tuh beda-beda tiap orang kayak gitu. Oke, menarik sih ya kalau kita ngebahas Gilang. Cuma kalau mungkin kita juga sama-sama tahu ya, di Twitter itu kan yang ramai itu korbannya itu kan katanya nggak cuma satu tuh ya. Banyak. Artinya ada banyak, dan yang sounding pun nggak cuma satu ya. Bener. Beberapa atau awalnya kan mungkin diawali satu orang yang membuat tweet dan lain sebagaimana gitu. Nah, cuma pertanyaan sederhana aku gitu, kalau untuk istilah fetish ini ternyata kan korban yang banyak mengungkap itu kan kebanyakan laki-laki. Ada nggak sih keterkaitan si Mr. X ini atau Mr. G ini gitu kan, bisa dikaitkan bahwa dia pun memiliki orientasi seksual yang sesama dan lain sebagaimana gitu. Ada hubungannya nggak antara fetish dengan gay tadi? Sebenarnya kalau hubungannya antara fetish dengan gay tidak ada ya. Itu dua hal yang berlainan. Cuman kalau dibilang kayak si Gilang ini bisa aja dia juga gay gitu karena korbannya kebanyakan laki-laki. Itu bisa jadi gitu. Cuman kalau kita membahas tentang case-nya Gilang ini sebenarnya emang harus mendalam gitu. Karena kan ini kita hanya melihat dari satu sudut pandang dari si korbannya aja ya. Kita nggak ngerti nih secara kronologisnya Gilangnya seperti apa yang melakukan gitu. Jadi kalau ditanya tentang case Gilangnya sendiri, dia gay atau enggak, terus kayak dia fetish dan punya orientasi seksual sesama jenis atau enggak, nah itu aku kurang bisa menjawab karena perlu analisis secara mendalam lagi nih case-nya kayak gimana gitu. Artinya perlu, kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan orientasi ataupun kelainan seksual itu nggak cuma sebatas kita ngeliat dari satu sudut pandang utamanya. Iya benar. Tapi bisa lebih mendalam dan lain sebagaimana gitu. Nah, terus juga ini sih Han, kalau yang coba gue baca ya dari tweet yang kemudian viral di Twitter itu kan Gilang itu seakan-akan menjadikan dirinya itu agar mendapatkan empati dari si korban. Kadang-kadang dia memanipulatif diri. Nah, artinya itu memanipulatif atau emang faktanya ada beberapa orang yang memiliki kelainan fetish ini memang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang bakal dia terima gitu. Kalau dia nggak terpenuhi nih hasrat seksualnya. Contoh misalkan nih, orang A memiliki kelainan fetish dan lain sebagaimana. Dan singkat cerita dia kan butuh barang dan lain sebagaimana. Tapi ketika barang itu nggak terpenuhi, ada nggak sih hal-hal yang kemudian bakal dia dapatkan gitu loh? Atau hal yang kemudian bakal dia rasakan gitu, entah dia pusing atau apa-apa. Bisa dijelasin coba? Kalau efeknya ya saat kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi ya sama kayak orang normal pada umumnya mungkin ya, kayak entahlah, pokoknya tiap orang tuh pasti punya kebutuhan akan itu tadi, needs itu tadi gitu. Nah, sama kalau misalkan kalau si Gilang ini, si G ini tuh dia kan tadi fetishnya itu tadi kain jarit ya. Dia sering memanipulasi kayak seolah-olah dia lemah, terus takut ini dan lain sebagainya. Balik lagi ke tadi yang udah aku jelasin, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan ini memang orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri gitu. Jadi self esteemnya rendah, terus tidak secure gitu. Jadi dia memiliki rasa insecure gitu saat dia akan berhubungan dengan lawan jenisnya, atau mungkin nantinya saat sudah menikah akan berhubungan seksual dengan istrinya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk memenuhi hasrat seksualnya saat itu dia melakukan hal-hal tersebut. Dan biasanya macem-macem sih, beda-beda pemuasannya gitu. Kalau ini lebih ke mungkin dia melakukan
yaitu aktivitas seksual dengan membayangkan objek-objeknya itu benda gitu kan, itu fetish. Ada lagi exhibitionist, itu yang biasanya menunjukkan alat kelaminnya. Nah, pemuasan kebutuhannya itu sering tahu ya. Yang cowok tuh biasanya tuh ya. Nah, cowok tuh biasanya itu karena itu tadi rasa insecure atau tidak ada secure dalam dirinya, terus merasa self esteemnya rendah, akhirnya dia melakukan seperti itu. Biasanya kepuasan secara seksualnya, dia merasa puas, dia merasa bangga dan berhasil itu saat korbannya teriak, terkejut, yang kayak gitu. Terus ada lagi voyeurism itu orang-orang yang sering mengintip gitu. Dia suka kepuasan seksualnya saat dia bisa melihat orang lain misalkan buka baju atau berhubungan seksual yang kayak gitu loh. Jadi pencapaiannya itu beda-beda tiap gangguan-gangguannya. Pertanyaan sederhana, intinya orang-orang yang memiliki kelainan itu punya rasa malu nggak dalam dirinya gitu? Seperti pada umumnya gitu loh. Kalau rasa malu, aku kurang paham sih apa yang mereka karena tidak dalam perspektif aku ya. Kalau kita berbicara tentang diri kita yang ya normal ya, istilahnya kan alat kelamin itu bagian dari privasi masing-masing ya. Artinya bisa kita berikan ya di tempat yang khusus semestinya dan di waktu yang tepat juga gitu. Artinya kan kalau tadi sedikit melebar ya, menjelaskan tentang exhibition dan lain sebagaimana satu kelainan lain itu kan ya pertanyaan sederhana kembali gitu kan, punya rasa malu nggak sih orang-orang demikian, atau memang ya itu bagian dari jalan ninjanya gitu kan, atau gimana gitu? Kalau dipikirkan kira-kira punya rasa malu nggak? Iya makanya kan, kalau dari perspektif kita sih ya jelas enggak gitu kan, tapi kalau balik ke dirinya dia kan saya nggak tahu nih, atau gue nggak tahu kan faktanya gitu loh. Justru saat mereka merasa kayak ada orang yang kaget gitu, apalagi cewek ya, kayak teriak, takut dan lain sebagainya, itu dia mendapatkan kepuasan gitu. Justru kepuasannya dari situ. Nah biasanya kalau exhibition, lebih ke exhibition ya, biasanya kalau ke exhibition buat teman-teman nih khususnya cewek yang mengalami kayak gitu, tiba-tiba lihat cowok kayak gitu dan lain sebagainya, seminimal mungkin itu meminimalisir ekspresi terkejut atau kaget gitu. Karena semakin kita terkejut, semakin kita kaget, dia semakin senang gitu. Dan jadi bakal agresif nggak dari orang yang demikian? Nah, kadang. Cuman biasanya karena memang mereka menunjukkannya di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat umum. Jadi mungkin antisipasinya ya kita mendekat ke orang lain yang kayak gitu. Tapi tanpa mengeluarkan respon yang berlebihan gitu. Gitu. Berarti cara terbaik bagi tadi ya perempuan kalau mendapatkan hal yang udah dijelaskan, baiknya flat berarti gitu ya, datar aja. Walaupun mungkin sebenarnya kita nggak bisa ya pasti kayak gitu ya. Kaget ya, apalagi cewek gitu kan tiba-tiba melihat hal seperti itu, jadi ya sebisa mungkin itu kita meminimalisir ekspresi, jangan kayak ya Allah gitu. Atau mungkin pergi aja ya Pak, cari paling gampang ya, cuek aja. Ya udah pura-pura nggak lihat, terus kayak ya udah cari tempat yang ramai atau cari perlindungan. Kalau misalnya sama teman, coba pura-pura ngobrol dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya berarti orang-orang yang punya kelainan fetis itu mereka itu orang-orang perencana ya? Orang-orang perencana gimana maksudnya? Jadi misalkan dia kan pengen memuaskan hasratnya. Contoh misalkan case-nya bagaimana gue bisa memuaskan hasrat gue, ya tadi kan kalau kita contohin case Gilang, dia kan merencanakan satu hal yang kita sebut penelitian, seakan-akan dia memanipulatif dirinya sakit dan lain sebagaimana. Artinya kan semua itu kan secara kesadaran penuh kan, yang mereka nggak sadar gitu kan. Nah ya kan, bener nggak berarti? Bener. Dia dengan sadar melakukan itu untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya gitu. Dan mungkin kalau Gilang ini kalau kita lihat track recordnya ya, latar belakang pendidikannya kan seorang yang pinter ya. Dari penjelasannya, screenshotannya juga dia jelasinnya secara runtut, penelitiannya seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa memanipulasi korban gimana caranya biar percaya banget sama penelitiannya. Jadi emang dia basicnya akademiknya baik gitu. Cuman orang lain nih yang tidak memiliki latar belakang akademik yang nggak begitu tinggi gitu, misalnya bukan mahasiswa atau dan lain sebagainya, ada nggak sih yang kayak gitu? Ya ada. Jadi emang perencanaannya beda-beda, kayak tadi maling daleman, terus atau sebatas kayak stalking atau manikin gitu. Biasanya kalau di luar negeri tuh banyak tuh yang kayak gitu, fetish sama apa, terus dia bahkan ada yang orang kerjanya itu untuk memenuhi fetish seseorang pun ada di luar negeri kayak gitu. Jadi kalau dibilang perencanaan, orang yang perencana atau enggak, mungkin ya dalam case ini si G ini memang seseorang yang manipulatif dan memang pintar ya latar belakang. Dan korbannya cenderung yang dicari adalah orang-orang yang tadi case-nya tuh nggak tahu seputar dunia akademik. Ini benar. Dan itu kan kebanyakan maba ya korban-korbannya. Jadi menurut aku tuh memang penting kita tahu tentang sex education, atau sebenarnya ini tuh gangguan nggak sih? Kadang ada kalau misalkan teman-teman cewek gitu naik angkutan umum, ada yang tiba-tiba dempel gitu cowok
foto atau apa nempel atau apa itu bentuk kelainan juga nggak kayak itu gitu? Bentuk kelainan namanya videoism gitu. Jadi menggesek-gesekkan bagian-bagian sensitifnya ke orang lain kayak gitu. Saat kita nggak tahu kalau itu kelainan kan kita merasa kayak ya udah itu biasa aja. Okay. Nah kan kayak gitu, kayak misalkan kayak pedofilia pedofilia kayak anak kecil nggak tahu nih dipegang-pegang sama omnya dan lain sebagainya, kita nggak ngerti kalau itu ternyata gangguan gitu atau kelainan seksual, jadi kita merasa itu biasa aja. Kayak mungkin korban-korbannya sebenarnya kayak tahu dibungkus kain dan lain sebagainya, cuman mereka nggak ngerti kalau ada namanya kelainan seksual fetis itu tadi gitu. Jadi dia merasa kalau oh ya udah fine aja, sampai ada satu orang yang akhirnya buka sounding pertama kali, speak up, baru deh semuanya oh iya aku juga pernah gini kayak gitu. Nah terus selanjutnya nih, mungkin hari ini kan faktanya Gilang itu kan mendapatkan 2 sanksi ya, sanksi sosial dan yang kedua sekarang sanksi hukum ya, di penjara beberapa kesempatan ya penjara. Nah, aku pengen tanya coba terkait dengan sanksi sosial. Hari ini mungkin masyarakat atau kita ya sebagai orang yang tadi nggak tahu sex education itu cenderung menjustifikasi ya bahwa Gilang ini adalah orang salah dan sepenuhnya bagaimana seperti yang kita jelasin tadi. Nah, pertanyaanku dari Gilang sendiri sebagai layaknya dia manusia, dia merasa terancam nggak sih atau tertekan nggak sih ketika banyak orang-orang yang mencibirnya? Atau justru itu bagian dari kepuasan dia yang lainnya gitu? Nah itu tuh dua pertanyaan yang kita nggak tahu kan, atau gimana tuh? Siapa tahu mungkin Handri tahu nih. Kalau dari perspektif aku jelas nggak tahu ya, karena aku nggak pernah merasakan jadi Gilang gitu. Karena pernah nemuin satu case secara langsung. Iya, kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia merasa takut, tertekan atau mungkin dan lain sebagainya, itu pasti. Karena gimana pun ya dia pasti juga makhluk sosial dan di lingkupnya juga pasti dia ada faktor-faktor lingkungan dan teman gitu kan. Saat itu kasus itu ya pasti ada kecemasan, ada kekhawatiran. Karena kan sering tuh di thread-nya juga dijelaskan kayak jangan cerita ke teman-teman kalian ya dan lain sebagainya. Itu kan berarti suatu bentuk kekhawatiran. Benar-benar. Oke. Jadi artinya nggak ada hubungan ya kalau misalkan dia demikian, bukan berarti dia tuh sepenuhnya nggak mikirin tentang dampak sosial ya, tetap dia berpikir ke arah sana juga ya. Pasti. Oke. Terus selanjutnya juga nih pengen tanya ya, tadi kan mungkin kita udah ngobrol fetis ataupun kelainan-kelainan lain juga yang tadi udah Handri jelasin secara detail ya. Nah pertanyaanku, baiknya ketika kita menemukan case yang serupa gitu kan, ataukah jalur hukum ini menjadi hal yang benar-benar terbaik atau memang bisa kita arahkan ke arah-arah yang rehabilitasi atau pendekatan secara psikologi dan lain sebagainya? Menurut aku tetap butuh rehabilitasi atau butuh pengobatan, karena itu kan tadi udah disebutin itu disorder ya. Namanya disorder pasti bisa disembuhkan gitu. Jadi saat mungkin jalur hukum ini dirasa sebagai sanksi yang bisa membuat jera, tapi saat memang penyakitnya atau asal mulanya ini tidak diobatin ya percuma. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia masuk penjara, keluar dia bisa. Nah gitu kan. Ya kayak gitu tuh sebenarnya sama korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual lainnya gitu, yang cuman kalau misalkan ada disorder ya, saat cuman dihukum penjara aja tanpa adanya pengobatan atau tanpa adanya kesadaran kalau emang aku nih ternyata sakit, ada nih kalau misalkan penyakit yang kayak gini dan tidak direhab atau tidak mendapatkan pengobatan, ya sama aja. Ada kemungkinan dia bakal mengulangi hal yang sama ya. Pasti gitu. Karena itu needs kan tadi ya. Oke, terus selanjutnya nih, kita kalau ngobrolin tentang diri kita kan sebagai makhluk yang ya tadi ya udah punya orientasi masing-masing secara kodrati dan normalnya gitu. Nah, baiknya kita kalau misalkan kita mendapatkan case serupa dan kita jadi korban ataupun kita jadi orang ketiga, artinya kita nggak jadi korban, nggak jadi pelaku. Kita cuma tahu. Sikap kita bagaimana sih menyikapi hal yang demikian? Ataukah sepenuhnya kita ya harus membela korban atau menghujat pelaku sepenuhnya, atau justru kita memilih untuk mengedukasi sebaik-baiknya, atau gimana kalau dari Handri sendiri? Yang pertama dari perspektif kita ya. Yang pertama pasti kita harus tahu itu tuh dia kelainan atau tidak. Jadi itu tadi kita tahu. Jadi saat kita tahu, kita akan tahu kita selanjutnya akan seperti apa gitu. Itu yang pertama, saat kita sudah menyadari. Terus yang kedua, saat itu memang teman dekat kita. Sebagaimananya teman ya, harusnya kita memberikan dia insight gitu, kayak ya udah kita kasih tahu kalau ini kamu tuh ternyata ada loh gangguan yang seperti ini dan lain sebagainya. Saat memang bukan kapasitas kita untuk mengobati, ya kita merekomendasikan dia sebaiknya kamu datang ke psikolog atau ke psikiater gitu untuk mengobati hal ini gitu, tanpa menjustifikasi gitu. Kita memberikan insight gitu, kayak ada loh ternyata yang kayak gini dan lain sebagainya. Ya biar dia lebih biar dia juga bisa
ya bisa menjalani hidup selayaknya orang normal juga. Kalau misalkan kita lihat dari perspektifnya Gilang nih, dia dengan gangguan seperti itu, kalau dipikirin juga sebenarnya hidup dia juga nggak tenang kan. Gimana dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan menutupi kalau sebenarnya dia bergangguan, dengan mencari-cari cara gimana ya aku bisa dapat korban siapa yang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dilihat juga ya hidupnya dia juga nggak tenang juga gitu, karena dia berbeda dengan orang lainnya gitu. Jadi itu tadi kita bisa ngomongin teman kita atau memberikan insight gimana caranya dia mau untuk berobat gitu. Terus selanjutnya saat memang kayak tadi kebanyakan yang biasanya sering orang-orang salah kayak kasus-kasus pelecehan seksual, atau ini kan juga termasuk kasus pelecehan seksual ya, cuman di dalamnya pelakunya itu bergangguan gitu. Kebanyakan dari kita biasanya membuli. Nah ini biasanya kita sering ngomong kayak jangan dong jadi tukang bully, atau wah kasihan nih korban bullying dan lain sebagainya, tanpa kita sadari sebenarnya kadang kita juga jadi pelaku gitu. Saat kita membuli habis-habisan nih Gilang kayak gini. Terus apa bedanya kita sama orang-orang lain yang biasanya melakukan pembulian juga gitu. Yang kayak gitu sih. Tapi wajar nggak sih kira-kira kalau tadi kan kita ngomongin case orang ketiga ya, atau kita ngomongin kita nih ya, orang yang bukan korban maupun bukan pelaku. Melakukan hal yang tadi dianggap bullying sebagai bentuk reaksi dia, dan mungkin kita berpikir bahwa siapa tahu kita jadi korban. Yang singkat cerita, hal yang bisa kita lakuin ya apa kalau nggak kita bereaksi sepenuhnya sevokal mungkin sama pelaku gitu. Menurut Handri wajar nggak sih orang-orang hari ini menghujat atau cara-cara sosial yang sering beredar gitu kan di sosial media dan lain sebagaimana gitu? Sebenarnya ya benar sih, itu adalah satu bentuk reaksi yang natural dari tiap orang ya pasti ya, karena dia merasa kayak ini orang bersalah gitu. Tapi kalau misalkan dari perspektif aku, Mas Budi tahu case yang sempat viral juga di UNES tentang di base yang ada perempuan yang kena ini kan lebam-lebam ya, yang kayak gitu. Itu juga itu aku sempat nganu kontak-kontakan sama si korbannya juga. Itu juga apa ya, saat dia mau up kasusnya juga pas pertamanya dia malah dibully gitu awalnya ada. Terus kayak saat sekarang juga kita lagi ingin membantu untuk mendampingkan gitu. Cuman memang lebih fokusnya di pendampingan si korbannya ini, si penyintasnya ini, gimana dia bisa pulih gitu. Bukan ke fokus ke pelakunya gitu. Karena gimana ya? Ya benar sih, sebenarnya itu respon natural, tetapi kalau dipikirkan lagi saat kita membuli seseorang, kira-kira dia bakalan jera dan bakalan menghentikan aksinya atau tidak, atau jangan-jangan hal yang kita lakukan ini adalah hal yang sia-sia yang sebenarnya kayak yang nggak ngefek di dia. Mungkin memang ada pengaruh sosial ya, walaupun tanpa sebenarnya kita menghujat, melakukan hujatan yang sangat berlebihan, sebenarnya dari aspek sosialnya pun dia sudah kena gitu loh, dibandingkan kita harus memberikan kayak itu tadi kayak misalkan rehab atau memberikan edukasi kayak gini yang sekarang dilakukan sama Mas Budi. Menurut aku itu jauh lebih baik dibandingkan itu tadi. Artinya sanksi sosial belum tentu menjamin korban itu atau pelaku jera gitu ya. Tentu, iya. Yang benar-benar bisa membuat pelaku sembuh dan lain sebagaimana ya, pendekatan psikologis dengan itu pertama pengobatan gitu. Terus kedua upaya preventif ke orang lain pencegahan. Yang mungkin ke orang lain kayak yang kita nih caranya nih mencegah gitu ya. Pencegahan ke orang lain yang mungkin akan berpotensi untuk menjadi korban gitu. Karena kan sebenarnya tuh dari penelitian menyatakan bahwa korban-korban dari pelecehan seksual seperti itu berdasarkan dari ketidaktahuan korban gitu. Bahkan banyak korban yang sebenarnya dia nggak ngerti kalau dia itu adalah korban dari pelecehan seksual kayak gitu. Jadi menurut aku lebih ke itu sih, kayak edukatif gitu, ngasih tahu ke teman-teman, terus lebih belajar kayak oh ternyata ada ya gangguan yang kayak gini kayak gitu. Dan artinya berarti pelaku atau orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda punya kemungkinan bisa sembuh ya? Pasti bisa, asalkan dia mau. Oke. Terus tadi kan pertanyaannya asalkan dia mau. Nah tapi kalau misalkan faktanya atau dari si pelaku ya memang akan sangat sulit, karena mungkin ya udah jadi habitnya dia gitu. Kita biasa ya kalau kita memutus satu kebiasaan yang udah sering kita lakuin kan juga sangat sulit ya. Bener. Dan lain sebagaimana. Nah kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan khusus? Nah, apalagi Handri kan sekarang seorang bisa kita katakan calon psikolog ya. Amin gitu kan khususnya. Artinya yang pengen aku tanyain, tantangan terbesar bagi seorang psikolog bila mendapatkan case-case serupa seperti Gilang atau orang-orang dengan gangguan yang sama, itu apa sih biasanya gitu, biar orang-orang tuh tahu juga. Tantangannya adalah menurut aku ya, dari beberapa cerita-cerita, karena aku belum pernah menangani langsung untuk menterapi orang dengan gangguan, apalagi gangguan seksual kayak gitu. Dari hal-hal yang biasanya aku tahu itu adalah meyakinkan si
si orang ini kalau misalkan memang dia bergangguan gitu. Jadi saat dia merasa bahwa oh ternyata ini memang tidak wajar, ternyata aku memang tidak biasa, aku berbeda gitu. Saat dia tahu itu, baru dia pasti akan ada keinginan untuk sembuh gitu. Sama halnya kayak misalkan gay, lesbian dan lain sebagainya yang sekarang banyak banget ya. Banyak orang yang menentang kalau aku kayak gini karena dari lahir emang aku udah kayak gini. Jadi dia tidak meyakini bahwa itu adalah penyakit gitu. Sama misalkan si G ini tidak merasa bahwa dia sakit ya sama aja gitu. Karena dia datang ke psikolog itu pun butuh keyakinan dan kesadaran kalau misalkan aku ingin berobat, ya nggak? Banyak kok orang-orang yang trauma sampai kayak self harm, kayak nyilet-nyilet tangan dan lain sebagainya, terus depresi dan lain sebagainya, yang dia nggak pengen datang ke psikolog karena dia merasa kayak aku nggak gila kok, jadi aku tidak butuh pertolongan dan aku tidak butuh pengobatan gitu. Ya itu susahnya di situ gitu, kayak meyakini bahwa aku memang butuh pertolongan, jadi aku datang dengan sadar gitu. Berarti sepenuhnya pelaku atau kita yang memiliki orientasi yang berbeda tadi bisa sembuh dari keyakinan diri sendiri ya, atau dari kemauan saat dia diri memang sendiri mau ya? Kalau dia mau otomatis dia mau berobat dan datang ke psikolog gitu, kayak gitu. Jadi si analisa itu juga menjelaskan gitu, kayak sekelas beliau sebagai psikolog aja saat dia ingin mengobati seseorang ya dia nggak bisa ngapa-ngapain saat orangnya memang tidak mau diobati gitu. Jadi kalau ditanya dari perspektif orang lain yang kita tidak punya base untuk mengobati ya, apa yang harus kita lakukan saat teman kita atau kerabat kita mengalami seperti itu, yaitu tadi yang aku jelaskan. Jadi kita memberikan insight kalau ini tuh kayaknya kamu tuh seperti ini tuh kamu tidak biasa deh, kamu berbeda. Kamu layak untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi, layak untuk mendapatkan healthy sex yang lebih baik lagi. Jadi kayaknya kamu harus berobat atau kamu harus memperbaiki habitmu dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau coba aku simpulin ya dari obrolan kita, bisa aku katakan sex education di Indonesia itu masih sangat terbatas ya? Masih sangat terbatas. Jadi kalau dari survei itu ternyata 48% sekolah-sekolah maju di negara-negara Eropa termasuk Amerika itu sudah menetapkan sex education itu sejak SD gitu. Dan itu belum dilakukan di Indonesia, kan? Karena masih dianggap tabu gitu. Dan mungkin masih menjadi bukan prioritas utama gitu. Iya nggak sih? Bisa jadi juga ya? Iya. Oke, itu ya mungkin ada banyak hal yang mungkin bisa kita coba serap ya, utamanya dari sex education itu sendiri. Dan tadi udah kita coba ambil benang merahnya ya, bahwa ya bisa jadi case-case Gilang seperti ini ada sangat banyak ya. Ada sangat banyak. Dan mungkin Gilang ini cuma representasi yang gila lah atau kebetulan muncul di permukaan. Kayak fenomena gunung es ya, dia salah satu di antara berjuta mungkin yang nggak kelihatan. Sangat tebal sekali gitu ya. Benar banget. Dan ini sangat penting juga khususnya buat teman-teman untuk bisa memahami berbagai macam kelainan seksual yang nggak cuma fetis aja ya. Benar. Fetis salah satu dan bukan satu-satunya. Ada banyak sekali yang saya rasa lagi-lagi perlu dan penting bagi kita untuk coba cari tahu sebelum kita mengambil keputusan untuk menghakimi bahkan menjustifikasi satu case atau satu masalah yang kita belum tentu melihat dari dua perspektif yang ada gitu ya. Oke, itu kurang lebih, dan mungkin dari Handri ada pengen tambahan dikit ke teman-teman buat meluruskan. Nggak ada, intinya itu tadi kita harus tahu batasannya seperti apa, atau proper sex tuh sebenarnya seperti apa gitu. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tuh yang baik seperti apa, itu tergantung umur ya. Dari 1 sampai 5 ada, 5 12 ada, 13 sampai dan seterusnya itu ada. Itu harus tahu gitu. Jadi saat kita mengetahui ada case-case yang mungkin mengganjal atau tidak sesuai, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu tadi balik korban pelecehan seksual kebanyakan terjadi karena ketidaktahuan. Terus sama ini yang meluruskan ya, buat teman-teman yang hari ini mungkin di chat sama kakak tingkatnya, Dek, jangan langsung berpikir bahwa wah gue pengen dibungkus, jangan. Khawatirnya begitu ya. Ada banyak korban, ada banyak meme ya yang istilahnya itu akhirnya menjadikan ini sebagai bahan guyonan. Benar. Pokoknya jangan percaya sama Kating kalau Kating ngechat Dek gitu kan. Nah, kita meluruskan nih gitu kan, enggak semua orang manggil Dek. Enggak semua seperti itu. Pengen ngebungkus kalian gitu, enggak gitu. Jadi makanya lagi-lagi paling penting bagi kita untuk bisa mempelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan kelainan seksual itu sendiri khususnya gitu. Itu aja mungkin kurang lebih podcast dari kita, semoga bermanfaat dan tunggu bahasan-bahasan menarik lainnya dari Budi Nurdianto dan juga rekan saya sebenarnya satu ada Amar Mufti Holis khususnya gitu. Oke, terima kasih. Bila itu kudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.